sangat kotor. Setelah beberapa saat, Russell duduk sambil makan sandwich, berpikir betapa menyebalkannya Spiegel yang terus mengikutinya. Spiegel duduk di sampingnya sambil memegang buku dan berkata bahwa dia hanya membaca dan tempat ini bagus jika ingin fokus. Russell melirik sekeliling, memperhatikan seseorang yang mengamatinya. Anak-anak yang mengganggu Spiegel tadi menjadi ketakutan dan cepat-cepat menjauh. Russell bergumam tentang penyempitan Monovane dan berkata bahwa dia pernah mengenal seseorang seperti Spiegel, yang pernah bersekolah di akademi ini. Russell bertanya apa yang terjadi pada orang itu. Russell melemparkan sandwichnya dan berkata bahwa dia dikeluarkan karena tidak bisa melewati batasannya, seperti sampah yang ditakdirkan menjadi tidak berguna tanpa bahkan mencapai tujuannya. Bagi seorang penyihir, dia bilang, Monovane Narrowing tidak berbeda dengan vonis mati. Kadang menyerah butuh keberanian. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa menyerah dan mulai pergi. Tepat saat itu, seorang kepala memanggil Russell, melambaikan tangan dan menyuruhnya datang. Russell berjalan mendekatinya dan bertanya ada apa. Kepala suku menasihatinya untuk berhati-hati dan memperingatkannya agar tidak bergaul dengannya, mengatakan bahwa jika terjadi masalah, dia bisa mengalami kesulitan serius. Russell berkata dia tidak begitu mengerti maksud kepala suku itu. Kepala suku menjelaskan bahwa Spiegel adalah anak dari seorang pengkhianat yang diusir oleh Tuan Menara Merah. Russell merenung tentang keluarga yang jatuh. Sementara itu, jauh di sana, sebuah tengkorak memancarkan aura gelap dan menyatakan bahwa dunia para penjaga akan segera berakhir. Perintahnya adalah agar kepulangan mereka diumumkan di Akademi Walker Hill. Setelah beberapa saat, Spiegel meletakkan sebuah kristal di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, sedikit lagi. Dia mengeratkan giginya, berjuang menahan rasa sakit, saat Russell mendekat dan bertanya mengapa dia tidak bisa melepaskan jalan menjadi penyihir. Spiegel berbalik menatapnya saat Russell mempertanyakan bagaimana dia masih bisa menolak untuk menyerah. Spiegel menjawab bahwa itu karena dia membuat janji kepada ibunya. Sekelompok pengganggu muncul. Anak koma tersenyum sinis dan berkata jadi ini tempat mereka berdua bersembunyi. Dia mengakui mereka ceroboh terakhir kali, tapi tidak hari ini. Russell melihat mereka mendekat dan memberitahu Spiegel untuk memperhatikan dengan seksama karena ini satu-satunya cara dia bisa menjadi penyihir. Anak koma, bingung, bertanya maksudnya apa. Sebagai balasan, Russell mengisi tinjunya dengan mana dan menyerang kelompok itu. Setelah beberapa saat, Russell duduk di meja di taman sementara Spiegel berlari mengelilingi. Russell menyuruhnya berlari lebih cepat, mengingatkannya bahwa hidupnya akan langsung bergantung pada jarak yang bisa dia ciptakan dari musuhnya. Dia merenungkan bahwa overload dan tubuh penyihir adalah teknik yang menggantikan fungsi pembuluh mana dengan tubuh berotot yang terlatih. Berbeda dengan orang dewasa yang tubuhnya sudah berkembang sepenuhnya, efeknya akan maksimal jika digunakan oleh anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kemudian, Russell berlatih bertarung dengan Spiegel, merasa kecepatannya sangat menyedihkan. Dia menjatuhkannya ke lantai dan bertanya apakah itu saja yang dia punya setelah membuat janji. Spiegel, dengan tekad, memohon untuk satu kesempatan lagi. Setelah beberapa saat pelajaran pertarungan sihir praktis, Spiegel menggunakan sihirnya untuk melemparkan panah es ke anak koma, melemparkannya jauh. Seorang murid yang menonton pertandingan berkomentar bahwa Spiegel menang. Murid lain berkata bahwa anak laki-laki dengan penyempitan pembuluh mana yang menang. Orang lain menambahkan bahwa perbedaan kemampuan sangat besar, tapi itu tetap mengesankan. Anak koma, yang marah, mengumpat pelan dan bersumpah membalas dendam, mengatakan mereka akan membayar. Spiegel menoleh melihat Russell, berpikir dalam hati bahwa berkat Russell, dia bahkan telah menjadi penyihir lingkaran kedua, memanggilnya paman. Di sisi lain, koma Frederick memanggil nama Russell dan berkata sudah lama tidak bertemu, menyebutnya serangga. Russell menoleh kepadanya, mengingat namanya, koma Frederick. Beberapa saat kemudian, Russell yang babak belur dan penuh memar duduk di lantai sementara kepala suku meminta maaf, mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak terlibat dengannya. Koma berdiri di dekat Russell dan dengan pahit mengklaim bahwa karena dia, putranya telah dipermalukan berkali-kali. Russell teringat tentang dia dan bergumam bahwa sekarang dia mengerti, karena putranya melakukan hal yang sama. Koma duduk di dekatnya dan berkomentar bahwa sepertinya Russell tidak menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Dia menambahkan bahwa jika dia menggunakan koneksinya, dia bisa membuat bukan hanya Russell yang dikeluarkan, tapi juga anak yang sangat disayangi Russell. Russell menggigit bibir bawahnya, tertawa, dan bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa dia menyayangi anak itu. Dia menjawab bahwa dia hanya menggoda Spiegel karena merasa lucu mengacaukannya. Kemudian, Russell mengemas barang-barangnya, mengingat perintah koma untuk segera meninggalkan akademi. Dia bergerak menuju pintu sambil memegang tasnya, memikirkan Spiegel. Setelah beberapa saat, Russell berjalan menuju gerbang utama akademi ketika Spiegel bertanya kemana dia akan pergi.
Russell menjawab bahwa dia akan meninggalkan tempat ini. Spiegel, terkejut, bertanya mengapa Russell pergi. Russell menggenggam tasnya lebih erat dan mencoba berjalan cepat, tapi Spiegel berdiri di depannya, menghalangi jalan. Dia menuntut tahu apakah Russell tidak mendengarnya, memerintahkannya untuk berhenti di tempat itu. Spiegel terkejut saat melihat memar di wajah Russell dan bertanya tentang itu. Russell dengan dingin menjawab apa yang Spiegel harapkan dari orang sepertinya. Dia menambahkan bahwa Spiegel pasti benar-benar mengira dia adalah gurunya atau semacamnya, lalu berjalan melewatinya. Dengan sengaja menabraknya, dia berkata agar jangan berhayal. Spiegel mulai menangis, terbebani oleh kata-kata yang keras itu. Sementara itu, Koma duduk di dalam kereta, memegang dagunya dengan penuh pertimbangan. Dia merenung bahwa inilah sebabnya dia mencintai uang dan kekuasaan. Mereka membiarkannya mengendalikan segalanya sesukanya. Tiba-tiba, beberapa penyihir muncul, menghalangi jalan kereta dengan sihir mereka. Koma, terkejut, menuntut tahu apa yang terjadi dan bagaimana beraninya seseorang menghalangi jalan rumah Frederick. Tiba-tiba, ledakan cahaya besar meledak dengan keras. Di sisi lain, Russell mendengar ledakan dan segera berlari kembali ke akademi. Saat tiba, dia melihat semuanya terbakar. Matanya membelalak kaget melihat kehancuran itu. Sementara itu, seorang penyihir menyebarkan aura yang menyerang akademi dan menyatakan bahwa serangan itu akan mengumumkan kebangkitan sekte mereka ke dunia, menyebarkan teror dan keputusasaan serta menciptakan lautan darah. Aura hijau menyebar saat menyerang orang-orang dan membakar seluruh akademi. Spiegel menggunakan panah es untuk menyerang penyihir itu. Penyihir itu berbalik kepadanya, tertawa, dan berkomentar bahwa satu anak kecil masih hidup. Sementara itu, Russell masuk ke akademi dan diam-diam melihat bahwa Spiegel dalam bahaya. Penyihir itu mengisi jarum merah muda dan berkomentar bahwa Spiegel menghibur. Dia bertanya-tanya mengapa Spiegel tidak lari dan apakah dia tidak takut mati. Spiegel menjawab bahwa dia sudah cukup membeli waktu agar yang lain bisa melarikan diri, dan untuk itu dia merasa puas. Russell bisa merasakannya, kekuatan sihir yang luar biasa. Bahkan para profesor pun tidak bisa mengatasi pria itu. Dia teringat menggenggam tinjunya dan berpikir bahwa untuk tumbuh dan melindungi lebih banyak orang, dia telah menjadi pelindung utopis saat diberi kesempatan. Namun, saat terbangun dari mimpi itu, dia mendapati dirinya tak berdaya dan bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan sekarang. Dia berpikir bahwa dia harus melarikan diri. Dan itu benar. Tidak ada alasan untuk mengorbankan dirinya. Seorang penyihir memanggilnya pengecut lemah, mengatakan bahwa dia harus tahu posisinya. Spiegel mengakui bahwa dia lebih tahu daripada siapapun bahwa dia tidak bisa menang. Tapi melindungi orang adalah panggilan seorang pelindung. Russell terkejut mendengar hal ini. Dia mencoba menyerang Spiegel, menyatakan bahwa kepolosannya akan membuatnya mati. Tiba-tiba, Russell menusuknya di dekat pinggang dengan pedang. Penyihir itu membalas serangan, melemparkannya jauh, dan mengutuk serangga sialan itu, bertanya-tanya bagaimana mereka berani menentangnya. Spiegel menggunakan sihir lingkaran 3, keterampilan Ichebold, mengirimkan jarum es ke arah penyihir untuk menyerang. Russell mengambil tombak dari lantai dan bergerak menuju penyihir untuk menyerang. Dia menikam lehernya, membunuhnya. Spiegel mendekati Russell sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Russell memegang lukanya dan berkata bahwa darahnya tidak berhenti. Russell mendesaknya untuk segera pergi, karena orang lain akan segera datang ke sini. Spiegel menjawab bahwa dia tidak bisa pergi sendirian. Dia meraih bahunya dan bertanya apakah dia berencana mengubahnya menjadi guru yang bahkan tidak bisa melindungi salah satu muridnya. Spiegel terkejut mendengar kata murid. Dia menyuruhnya pergi, bertahan hidup, dan menjadi pelindung, sambil berkata menepati satu janji lagi tidak akan menyakitkan. Meskipun memang begitu, Spiegel menangis sambil menggenggam tangannya, berjanji bahwa dia akan menjadi master pelindung. Dia berlari menjauh dari sana. Dia merenung bahwa dia selalu